Ujian materi informatika tingkat nasional tahun 2021. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perkenalkan nama saya. Si pagi akan bersama Bapak Ibu untuk memberikan materi tentang Office untuk fasilitas lanjutan. Saya akan share screen sebentar ya. Mungkin screen aja. Screen. Oke, ini saya sudah share screen. Screen saya sudah terlihat tuh Bapak Ibu. Belum Bapak. Belum, Pak. Belum ya? Ini sudah saya share screen. Gak lama kayaknya. Screen tidak tampil. Belum muncul? Tapi layar Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Ini sekarang saya tampilkan presentasi hari ini. Oke. Ini materi saya hari ini tentang teknologi informasi. Topiknya untuk fasilitas lanjut. Jadi kemarin mungkin sudah diisi oleh Bu Ani Kartikasari tentang teknologi informasi yang fasilitas penggabungan beberapa software Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Nah sekarang kita akan membahas tentang fasilitas lanjut. Di dalamnya ada 3 dan ada 1 materi pengayaan, tapi materi pengayaan ini tidak saya berikan karena ya 3 itu sebenarnya sudah lumayan banyak, bisa diperkaya sendiri. Jadi pendahuluan yang pengen saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang materi teknologi informasi ini, yang ada sekarang itu banyak software Office yang beredar. Jadi tidak hanya yang diketahui atau sering dipakai yaitu Microsoft Office, tapi ada LibreOffice, kemudian ada OpenOffice, ada WPS Office, dan juga Google Suite. Google Suite itu ada Google Doc, Google Spreadsheet, dan lain-lain. Ada fasilitas-fasilitas Office dari Google. Nah, ini tidak bisa dipungkiri bahwa kelak siswa itu akan menggunakan salah satu dari atau beberapa dari software Office yang ada pada saat ini. Dan semua software Office itu memiliki fasilitas dasar yang hampir mirip, hampir sama. Ya, misalnya membuat dokumen itu harus ada fontnya yang bisa cetak tebal, cetak miring, pengaturan font, kemudian pengaturan format, pengaturan halaman, margin, dan lain-lain itu pasti sama. Meskipun ada fasilitas tambahan dari masing-masing software itu yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya di MS Office itu ada recording video, di LibreOffice, OpenOffice tidak ada. Dan fasilitas-fasilitas advance yang lain yang mungkin tidak dijumpai pada beberapa Office yang ada di sini. Misalnya mail merge itu tidak dijumpai di Google Suite. Kemudian ini juga menarik, yaitu Free Office. Ini menjadi pilihan yang baik selain penghematan juga untuk mengajari siswa untuk menghargai hak cipta. Ini sedikit saya bercerita ketika saya melihat kurikulum atau buku yang diterbitkan oleh Kemdikbud tentang IT ini yang mengajarkan tentang Microsoft. Nah, itu sebenarnya saya sedikit shock juga itu. Kenapa kok yang diajarkan adalah materi berbasis Microsoft atau suatu software yang Berbayar. basisnya adalah berbayar, komersil gitu ya. Sebenarnya ada fasilitas Office yang free yang bisa digunakan, fasilitasnya sama,
itu lebih baik sebenarnya kalau misal diperkenalkan kepada siswa, karena begini, selain kita hanya mendidik siswa untuk bisa komputer, tapi kita juga bisa menyisipkan suatu pelajaran etika. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau beli, tidak mampu untuk membayar lisensi, ini loh software gratis yang bisa dinikmati tanpa harus membayar sepeser pun, seperti termasuk free office. Jadi ketika siswa dihadapkan dengan pilihan sesuatu yang gratis, nah artinya dia akan belajar bahwa ada sesuatu yang bayar. Ketika memakai yang bayar itu ya sebaiknya bayar beneran, tidak boleh dicuri, tidak boleh dibajak. Nah, itu termasuk kita mengajari siswa untuk menghargai hak cipta. Nah, ini nanti saya akan memberikan dua office yang akan dipelajari, yaitu LibreOffice dan juga MS Office. Nanti silahkan Bapak Ibu kalau misalnya di labnya itu sudah tersedia MS Office, kalau bisa yang berbayar atau lisensinya harus benar-benar valid, silahkan diajari MS Office boleh-boleh saja, tapi tidak salahnya juga bisa diajari yang LibreOffice yang free. Ada dua rasa atau dua modul yang saya berikan sebenarnya, tapi yang MS Office nanti saya hanya memberikan demo saja. Untuk materi yang saya berikan di Elok itu LibreOffice yang free. Oke. Oh ya, sebenarnya LibreOffice dan OpenOffice ini mirip ya. Kalau bisa LibreOffice, nanti OpenOffice juga tidak akan sulit. Ini mirip dua ini. WPS Office ini mirip dengan MS Office. Google Suite ya, ini yang berbeda sendiri. Kemudian tantangannya adalah siswa dapat menggunakan fasilitas lanjut di dalam Office dengan software Office yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya mereka sudah belajar Microsoft Office, ketika menggunakan LibreOffice ya gampang-gampang saja. Jangan sampai bingung, wah ini apa yang harus dilakukan, padahal sama-sama membuat mail merge misalnya. Atau sebaliknya bisa menggunakan LibreOffice ketika beralih ke MS Office, ya dia harus bisa. Jadi tidak hanya menghafal alur atau langkah-langkah, tapi lebih menghafal ke konsepnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama kali dilakukan, kedua kali, apa, ketiga kali, hingga akhirnya bisa fasilitas tersebut bisa dipakai. Selain itu, siswa mengetahui garis alur penggunaan fasilitas lanjut di Office dan bukan menghafal langkah-langkahnya. Jadi kalau bisa nanti belajar di Microsoft Office ya memang belajar langkah-langkahnya, tetapi yang ditekankan itu adalah konsep. Jadi ini loh pertama kali yang harus dilakukan, ini kedua kalinya ini. Nanti kita akan melihat bagaimana cara mengajarkan konsep daripada mengajarkan langkah-langkahnya. Kemudian siswa dapat memanfaatkan Office yang free sehingga mereka tidak berbeban biaya yang harus dibayarkan untuk membeli license. Ini juga penting karena tadi ya kita ingin membiasakan siswa kita jangan sampai mereka kalau besar itu menjadi pembajak. Harus yang kalau nggak mampu beli ya pakai yang free. Nah, dari pengalaman saya sendiri ketika saya mengajarkan LibreOffice dan peserta itu bisa fluent atau lancar menggunakan fasilitas di LibreOffice, ketika mereka pindah ke MS Office itu nanti akan lebih gampang karena memang fasilitas di Microsoft itu dipermudah, user interface-nya juga enak, jadi lebih gampang dari free ke berbayar daripada berbayar ke free, karena kalau yang di free itu memang agak sedikit ada effort untuk menggunakan fasilitas yang ada. Ya, tantangannya. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini siswa mengetahui alur dari fasilitas lanjut di dalam MS Office Word dan PowerPoint. Ini sesuai buku ya. Tapi kalau misalnya mau diajarkan yang free, software LibreOffice atau OpenOffice, itu nanti bisa menggunakan LibreOffice Writer dan Impress. Impress itu untuk pengganti PowerPoint.
Kemudian siswa mengetahui garis besar alur dari fasilitas lanjut di atas dengan harapan siswa dapat menerapkan fasilitas lanjut pada aplikasi Office selain Microsoft Office. Kemudian siswa mampu mengembangkan penggunaan fasilitas lanjut sesuai kebutuhan. Jadi yang diajarkan itu dasar sebenarnya. Kalau mau mail merge, ya yang penting dokumen tercetak, terus nama, alamat, itu bisa berbeda-beda. Sudah, itu selesai. Tapi kalau misalnya mau dikembangkan, misalnya kebentuk sertifikat atau suatu laporan yang lain, jadi tidak hanya surat undangan, surat laporan, kemudian lapor di dalamnya itu ada personalisasi sendiri-sendiri, kepadanya siapa, alamatnya apa. Nah, itu bisa dikembangkan. Ini yang maksud yang poin ketiga ya. Kemudian fasilitas lanjut di sini bisa dilihat di buku, ada 3 ya, yaitu mail merge, kemudian daftar isi secara otomatis, dan video presentasi. Mail merge dan daftar isi ini menggunakan MS Word atau LibreOffice Writer. Kemudian untuk video presentasi ini menggunakan PowerPoint atau LibreOffice Impress. Yang 3 ini nanti yang akan kita bahas bagaimana cara mengajarkan kepada siswa. Nah, ini adalah alur, bukan langkah-langkah. Kalau langkah-langkah nanti bisa berbentuk buka menu ini, pilih menu ini, kemudian pilih konfigurasi ini. Pokoknya langkah per langkah sangat detail. Itu berbeda dengan alurnya. Nah, yang perlu dimengerti ini sebenarnya adalah alurnya terlebih dahulu. Jadi dalam membuat mail merge itu kan kita punya misal dokumen undangan, pembukaannya sama, beda-beda, kemudian alamatnya juga berbeda-beda. Nah, bagaimana cara membuat ini dokumen mail merge seperti ini? Namanya personalisasi yang berbeda-beda. Nah, alurnya itu adalah pertama kita membuat data personalisasinya dulu. Jadi siapa yang mau diundang, misalnya Bapak, ya itu kan di mana dituliskan di spreadsheet itu Excel gitu ya, atau di database. Jadi bisa ada 2 pilihan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh siswa. Jadi personalisasi tadi harus dimasukkan dulu ke dalam suatu database. Pada intinya data tersebut harus berbentuk tabel, Kalau dimasukkan spreadsheet dia berbentuk tabel, kalau dimasukkan database dia juga akan berbentuk tabel. Nah, setelah berbentuk tabel, maka ini nanti bisa dimanfaatkan sebagai. Nah, ini konsep yang pertama ini harus dipahami. Kemudian yang kedua adalah buat dokumennya. Misalnya membuat undangan, ya undangannya seperti apa, dibikin buat contohnya. Kemudian setelah dokumennya selesai, baru daftarkan data personalisasi tadi yang telah dibuat, database-nya itu didaftarkan ke dalam dokumen undangan yang sudah dibuat juga. Jadi yang nomor 1 ini didaftarkan di nomor 2. Setelah didaftarkan, maka database tersebut akan dikenali oleh dokumen, dan elemen-elemen dari database bisa dimasukkan ke dalam dokumen. Jadi elemen salutation atau sapaan itu bisa dimasukkan, komponen atau elemen nama bisa dimasukkan, elemen alamat bisa dimasukkan. Nah, setelah jadi semua elemen-elemen dimasukkan, ya sudah, tinggal print sesuai data personalisasi. Jadi nanti penerima itu punya sapaan sendiri, nama sendiri, alamat tersendiri. Nah, ini alur yang harus dipahami oleh siswa seperti ini.
Kalau dia memahami alurnya seperti ini, mau pindah ke software apapun, dia akan mudah mencari atau membuat mail merge. Misalnya saya ke LibreOffice gitu, saya akan memulai dengan membuat data personalisasi dulu. Jadi alurnya kayak gitu. Data personalisasi bagaimana cara membuatnya? Dia akan berpikir bagaimana cara membuat spreadsheet atau database. Kemudian bagaimana membuat dokumen undangan, kemudian bagaimana mendaftarkan datanya, dan lain-lain. Sehingga konsep ini lebih penting daripada menghafal langkahnya per software itu seperti apa. Karena kalau menghafal langkah, nanti jadinya setelah dia dihadapkan dengan software yang lain akan bingung karena nggak paham konsepnya. Kemudian pengayaan di mail merge itu bisa dengan, itu dasar ya, tadi yang mail merge pertama itu adalah dasar, jadi konsepnya harus dikuasai. Kemudian pengayaannya bisa dengan membuat surat undangan atau sertifikat atau dokumen-dokumen yang lain yang membutuhkan personalisasi. Misalnya ada data dokumen skripsi misalnya. Skripsi itu nggak butuh personalisasi karena skripsi itu tidak diperuntukkan siapapun. Artinya diperuntukkan siapapun, tidak ada penerimanya siapa, alamatnya apa, tidak ada yang berbeda itu. Sehingga siswa bisa membuat suatu dokumen yang membutuhkan personalisasi selain surat undangan, bisa sertifikat, bisa apapun. Kemudian mencetak dokumen untuk data penerima tertentu. Nah, pada dasarnya atau secara garis besar itu siswa bisa print mail merge untuk semua penerima itu sudah oke. Tapi bagaimana kalau misalnya ada yang penerima di dalam database itu tidak tidak diberi undangan, atau jadi untuk penerima tertentu itu tidak di print undangannya. Bagaimana caranya? Ini bisa mencetak dokumen pada data penerima tertentu, tidak semuanya dicetak. Kemudian mengganti data penerima, ini bisa terjadi nih. Jadi pada suatu saat database-nya itu harus diganti, dokumennya sama tapi database-nya yang harus diganti dengan penerima-penerima baru. Bagaimana cara menggantinya? Caranya yang lama itu di replace dengan yang baru, atau kalau mau ditambahkan ya ditambahkan saja data yang baru di dalam database penerimanya. Ini untuk pengayaan. Tapi pada intinya kalau misalnya siswa sudah bisa sampai mail merge yang konsep tadi dan sampai print semua penerima, itu sudah oke. Artinya dia memahami konsep dari mail merge. Kemudian kita beralih ke table of content. Ini lumayan penting ya untuk pembuatan karya ilmiah, buku, atau apapun yang membutuhkan daftar isi. Ini akan sangat merepotkan kalau dilakukan secara manual. Kalau halamannya berubah, maka table of content atau daftar isi ini juga harus berubah indeks halamannya. Nah, itu tidak mungkin kita lakukan secara manual kecuali kita mau bekerja keras di situ. Tapi rawan salah. Nah, sebaiknya kita menggunakan fasilitas yang sudah disediakan di Office dan bisa di-generate secara otomatis. Yang pertama yaitu alurnya. Ini alur ya, bukan langkah-langkah. Yang pertama buat kerangka dokumen. Kerangka dokumen itu kalau di pelajaran bahasa Indonesia kan judul bab, kemudian judul subbab, sub-subbab, dan lain-lain. Ini dibikin dulu, tidak perlu dijabarkan isinya apa, tapi bikin judulnya dulu sudah oke. Kemudian ini, yang kedua ini sangat penting juga, yaitu terapkan style. Kita biasa kalau pakai dokumen, pakai Office itu ada kata-kata style gitu. Nah, sebenarnya style ini ada maksudnya, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat daftar isi, terutama style yang berjudul heading. Jadi setiap bab itu kita bikin atau kita terapkan dia itu sebagai style heading, karena
nanti daftar isi itu dia otomatis mengenerate dengan mendeteksi headingnya di mana saja, headingnya di page berapa saja. Nah, ketika dia sudah dapat suatu heading, dia akan melihat page-nya berapa, terus headingnya akan dituliskan sebagai daftar isi. Jadi konsepnya seperti itu. Setelah stylenya diterapkan di semua judul bab dan subbab, nah, sekarang baru kita bangun daftar isinya dengan fasilitas generate table of content. Dia akan otomatis Office itu akan otomatis mencari headingnya ada di mana saja, page berapa, kemudian dia mengenerate daftar isinya secara otomatis. Nah, pengayaannya apa? Pengayaannya adalah bisa dengan bab tersebut diberi numbering. Bab ini bisa tanpa numbering, bisa dengan numbering. Kemudian bisa dibatasi hanya berapa level saja sesuai dengan numberingnya. Biasanya kalau bab itu hanya maksimal 4 kalau untuk skripsi. Kemudian numbering bab level 1 dengan huruf angkanya itu diganti huruf 2, 3, dan 4. Ini bisa menggunakan angka. Jadi numberingnya bisa kombinasi angka dan huruf. Ya, diatur sedemikian rupa. Ini pengayaan ini. Kemudian mengupdate penomoran halaman ini juga penting. Meskipun ini pengayaan, tapi ini penting. Jadi kalau misalnya kita mengedit dokumen, terus bab itu bisa pindah halaman, maka daftar isinya itu tidak otomatis akan update sendiri, tidak, tapi kita harus melakukan refresh. Nah, bagaimana cara melakukan refresh? Maksudnya yang nomor 4, yang poin ke. Kemudian video. Jadi alurnya adalah ini simpel sekali ya. Siswa hanya membuat presentasi. Rumit kayaknya algoritmanya, soalnya bisa bentuk seperti itu kan lebih panjang prosesnya. Bapak, tadi apa namanya, habis baterainya terus langsung KO laptop saya. Saya ulangi ini, share screen lagi sebentar. Boleh minta data presentasinya, Pak? Boleh, nanti saya berikan ke Pak Wahyono untuk disertakan. Iya, soalnya kemarin kata panitia tergantung narasumbernya. Oke. Pak, makasih Pak, matur nuwun. Oke, sami-sami. Ini tadi sudah sampai ke video presentasi. Nah, di video presentasi ini simpel sekali. Jadi siswa hanya membuat presentasi seperti biasa, kemudian nulis note. Dan note ini fungsinya untuk kalau dia ingin menjelaskan suatu slide, kemudian ada suatu narasi yang harus dibaca, nah ini bisa dituliskan di note. Nanti tidak ditampilkan di videonya. Di note ini hanya panduan untuk siswa ketika menerangkan slide yang sedang disampaikan. Kemudian siapkan mikrofon dan kamera bila perlu. Kamera ini digunakan bila pembicara itu pengen tampil juga di dalam video presentasi, bisa digunakan kamera. Tapi ini hanya Microsoft PowerPoint yang terbaru nih. Untuk yang lama itu kamera tidak didukung, hanya bisa suara audio saja. Jadi nanti presentasinya akan berjalan slideshow gitu, kemudian ada suara yang menjelaskan satu persatu.
Kemudian kalau mau ada coret-coretan di dalam presentasi itu juga akan terekam. Kemudian lakukan slideshow bersamaan dengan recording. Sudah selesai. Hanya istilahnya membuat presentasi ini disisipi dengan audionya itu menerangkan slide per slide. Kalau ada coret-coretannya dia juga akan ikut terekam. Ini video presentasi. Kemudian persiapan guru di sini, guru sebaiknya menyiapkan bahan untuk kegiatan siswa berupa contoh dokumen. Ini paling gampang ya. Berikan contoh dokumennya seperti apa, siswa suruh bikin seperti itu. Jadi dia hanya melakukan duplikasi dokumen yang diberikan oleh guru. Kemudian guru juga menyiapkan langkah per langkah, step by step-nya. Ini hanya untuk memancing supaya dia bisa mengenali fasilitas yang ada. Tapi sekali lagi pahamkan konsepnya tadi, alurnya tadi. Jadi langkah per langkahnya itu nanti bisa disampaikan ke siswa bahwa langkah ini 1, 2, 3 misalnya itu untuk konsep yang A misalnya, atau konsep alur yang pertama. Konsep yang kedua itu langkah 4, 5, 6 dan lain-lain. Kemudian guru menyiapkan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, evaluasi itu terdiri dari 2. Jadi sekiranya siswa sudah menguasai dasarnya, jadi pengayaannya itu tidak dikuasai tidak apa-apa, tapi semisal dasarnya sudah dikuasai, maka dia akan mendapatkan nilai nilai dasar, misalnya 80 atau berapa. Nah, untuk pengayaannya itu bisa diukur juga, misalnya siswa ternyata memahami materi-materi pengayaan dengan baik, itu bisa diberikan nilai yang lebih tinggi. Ya, nanti bisa dilihat dari hasil pekerjaan siswa itu apakah mirip dengan dokumen yang diberikan guru, contohnya tadi. Kemudian pastikan juga bahwa siswa itu membuat tidak secara manual, tetapi secara otomatis dan memanfaatkan fasilitas yang sudah diajarkan. Nanti demo. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan demo sebentar untuk yang di Microsoft Office, apa bisa ya? Izin Pak Faisal, Monggo silakan kalau ada pertanyaan. jika memungkinkan demonya pakai Open Office, Pak Faisal. Oke, saya pakai Open Office saja nggih. Enggak tahu. Ya, kalau Open Office malah saya justru lebih senang daripada Windows, karena Windows saya tidak pernah pakai. Ini saya ada Windows sudah lama sekali nggak saya pakai. Oke, untuk ya, LibreOffice Writer, atau kalau Open Office ya Open Office Writer. Kemudian untuk database-nya kita simpan dalam bentuk spreadsheet menggunakan LibreOffice Calc. Nah, untuk membuat mail merge tadi yang saya sampaikan, alurnya kita harus menyimpan data penerimanya dulu. Jadi kita pilih LibreOffice Calc. Pak Faisal, izin tanya sedikit ya Pak. Nah, setelah keluar seperti ini, kita perlu menuliskan header-nya.
Terus apa ya tadi? Putus mungkin ya yang mau bertanya tadi. Jadi ini saya lanjutkan saja demonya. Kita harus menuliskan headernya dulu. Jadi misalnya di sini sapaan gitu. Putus suaranya Pak. Kemudian di save dimanapun, ya bisa di save dimanapun asal dihafalkan ya ininya, dihafalkan lokasinya database mail merge. Terus di save aja, nanti di save sebagai ODS ini, database mail merge ODS, atau ODS itu gambarannya adalah XLS kalau di spreadsheet. Di Madi sekarang bikin dokumennya dengan LibreOffice Writer. Hormat siapa, kemudian alamatnya apa gitu nanti ya di gitu. Di sini biasanya ada lokasinya. Nah, sekarang dokumen dan database itu kan terpisah. Jadi kita membuatnya masih terpisah. Sekarang untuk bisa dipakai bersamaan ini harus digabungkan. Cara menggabungannya kalau di OpenOffice itu ada di sini, di edit, menu edit di sini, kemudian ada exchange database di sini. Jadi database-nya akan disatukan melalui fasilitas ini. Nah, kalau kita lihat database yang ada di Writer, LibreOffice Writer itu hanya bibliografi ini. Ini bawaan ini. Ketika kita install ya pasti ada database ini. Nah, sekarang kita mau menambahkan database mail merge-nya tadi. Mau kita tambahkan dengan cara browse, kemudian kita cari tadi lokasinya ada di mana. Nah, di sini ketemu ya, lokasinya ada di sini, database mail merge.ods. Kita masukkan. Sebenarnya kita bisa memasukkan yang lain, tapi ini rawan error karena yang bisa dikenali itu harus bentuknya yang tabel. Jadi yang ODS ini bisa ini, bentuk tabel ini bisa. Jadi kita masukkan, hati-hati kita pilih yang benar-benar dia database yang kita inginkan. Masukkan, klik 2 kali itu, nah nanti dia akan masuk di sini. Oke, ini sudah selesai. Kita sudah menggabungkan database yang kita buat dengan dokumen undangan. Close. Lalu kita buka view data source. Nah, ini artinya database yang ada di dalam LibreOffice Writer ini apa saja. Ini bisa kita lihat di sini, data source. Kalau misalnya mau dipencet Shift Ctrl F4 ini juga nanti akan keluar. Nah, di sini akan keluar. Tadi ini sudah ada sebelumnya ya, ini percobaan saya. Nah, kalau yang tadi saya masukkan baru itu apa? Ini database mail merge. Kita buka, isinya apa? Table 1. Nah, isinya yang ada di Excel-nya tadi persis. Nah, untuk memakainya bagaimana? Caranya seperti ini. Kepada yang terhormat kemudian alamat kita
tambahan header-headernya. Oh ya Allah, lama banget ya. Saya tadi sudah ngoceh banyak sekali. Nggih. Sebentar. Oke. Sebentar nggih, ini apa namanya? Kendala jaringan ini tadi putus berarti. Oke. Saya ulangi dengan cepat nggih. Jadi ini tadi sudah ya sampai memasukkan elemen-elemennya, sampun nggih? Ampun. Yes, nah, saya butuh ada suara respon seperti itu biar ketahuan kalau misal diem berarti putus. Sampun Pak. Sudah. Dari tadi sudah Pak. Ya. Ya begini, untuk printnya bisa lewat ini, print merge document. Ini cara amannya. Memang kalau di semua office kalau mau print mail merge itu ada printingnya sendiri, fasilitas printingnya sendiri. Di Office, Microsoft Office pun seperti itu, bisa lewat ini printer yang tersedia. Nah, kalau print ke PDF atau ke soft copy itu kita bisa print dari sini, print seperti biasa. Kemudian nanti ada pertanyaan seperti ini, bahwa dokumen mengandung database. Oke, yes, saya tahu bahwa dokumennya ini mengandung database, yes saja. Kemudian ini bisa pilih file, kemudian mau di print semua record atau hanya beberapa saja, ini bisa dipilih seperti ini. Kalau misalnya all ya, oke, kita print, semoga bisa nih hasil. Tadi sudah saya coba ini hasil mail merge. Putus nggak ya? Oke, ini sudah selesai printing menjadi soft copy. Kita lihat soft copy-nya ada di sini. Hasil mail merge ini. Nah, hasilnya ada 3 halaman. Jadi halaman pertama Pak Adi, halaman kedua Bu Nina, halaman ketiga Pak Agus. Ini jadi satu dokumen. Kalau mau dipecah-pecah dokumen sendiri juga bisa, ada fasilitasnya tadi. Jadi siswa bisa diajarkan bagaimana print ke benar-benar printer atau print sebagai dokumen. Kalau tidak ada printer di lab ya sudah print dokumen saja. Karena logikanya kalau sudah di print dokumen berhasil, di print printer juga pasti akan berhasil. Gitu nggih, ini untuk mail merge. Bisa dipahami? Paham. Bisa Pak. Oke Pak. Coba Gampang ya. Saya ingin demo ini. Let's bikin baru aja. Cara membuat daftar isi secara otomatis. Table of content. Caranya adalah pertama ini alurnya kita bikin kerangka dokumennya dulu. Kerangka dokumen itu berarti judul-judul babnya ya. Pendahuluan misalnya, kemudian latar belakang, dasar teori misalnya. Dasar teori, kemudian ada tinjauan pustaka. Latar belakang ini anaknya pendahuluan misalnya. Jadi ini subbab dari pendahuluan. Tinjauan pustaka ini bab sendiri, dasar teori bab sendiri, kemudian ada teknologi informasi. Ini adalah subbab dari dasar teori, kemudian ada rancangan misalnya. Di sini ada 2 level saja, bab dan subbab. Nah, caranya untuk membuat daftar isi secara otomatis ini kita blok saja, kemudian kita berlakukan style. Stylenya harus yang heading ya. Biasanya kita pilih heading, berarti ini heading atau subbab level 1, bab level 1,
Ini subbab level 2, ini bab level 1, ini juga level 1, ini level 2, ini level 1. Pak, saya nggak mau tercetak tebal. Nah, ini bisa bisa diubah ya. Jadi heading ini, mohon maaf, style ini ada di sini, style sama juga ada di sini. Tapi kalau di menu style ini ada manage style. Artinya stylenya itu bisa kita ubah. Mungkin muncul di sini, misalnya heading 1 mau kita ubah, nggak mau tercetak tebal ya bisa aja. Kita modify. Kita pilih fontnya yang tidak tebal gitu, regular, bisa seperti itu. Jadi pengaturannya ada di sini semua. Nanti silahkan diperkaya sendiri tentang modifikasi style. Tapi di sini saya memberikan contoh pembuatan daftar isi. Nah, daftar isi itu kan biasanya terletak di halaman paling awal, sehingga kita bikin halaman baru terletak di atas dari kerangka dokumennya. Ini halaman awalnya seperti ini. Kita siapkan pembuatan daftar isinya lewat insert. Jadi ini insert, table of content, kemudian table of content. Nah, ini title-nya bahasa Inggris ya, kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Oke. Tak putus ya. Oke. Nah, ini sudah jadi, langsung otomatis keluar. Nah, kalau misalnya ganti halaman gitu, dasar teorinya ini halaman 4 gitu, ya otomatis nggak terupdate. Kita harus klik kemudian update index, baru nanti akan terupdate. Nah, ini untuk daftar isi, simpel sekali. Kalau sudah paham alurnya ini sangat simpel. Kemudian yang video presentasi. Nah, video presentasi ini kita cukup membuat presentasi saja seperti ala kadarnya, seperti biasanya menggunakan PowerPoint atau dengan LibreOffice Impress. Tapi di LibreOffice Impress ini tidak ada fasilitas untuk record presentation, ini nggak ada. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menambahkan software lain, yaitu di sini ada software untuk capture gambar yang ada di layar. Ini nanti akan di capture menjadi video. Ada focus screen, ada simple screen recorder, ada Kazam. Ketiga yang bisa kita pakai, tapi saya biasa menggunakan focus screen. Nah, di dalam focus screen ini konfigurasinya sudah saya berikan di modul, bisa diikuti step by step. Ini ada konfigurasi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 konfigurasi yang bisa diikuti. Nah, di sini saya pilih area, berarti yang direkam nanti hanya area di kotak ini, kotak biru. Kalau misalnya saya mau presentasi, saya mau direkam sesuai kotak presentasinya, ya cukup segini aja. Nanti kita start gitu, ya sudah countdown, ini mulai rekaman nanti. Nah, sudah mulai direkam. Bisa kita minimize, kita gerak-gerakkan kursor, kita ngomong apa, ini semuanya terekam. Ya, simple ya. Terus kalau sudah selesai, bagaimana caranya? Di sini ada lingkaran hitam ini, kita klik kanan, kita stop. Sudah selesai. Hasilnya nanti ada di folder yang kita tentukan. Di sini di video. Di sini hasilnya yang tadi. Nah, itu untuk recording presentasi. Simpel sekali. Oke, begitu Bapak Ibu. Ini sudah lebih banyak ini. Ada pertanyaan? Ini ada menguji nih jam 10. Saya boleh tanya sedikit, Pak? Ya, enggak, silakan. Kalau dilihat dari penjelasan Bapak tadi, berarti memungkinkan juga nggak Pak? Saya mail merge itu file gambar gitu Pak?
Jadi nama File gambar ya. ya, lalu ada fotonya gitu Pak. Jadi kan kita punya satu kelas tuh misalnya ada data fotonya anak-anak gitu kan. Nah itu mau saya kirimkan. Saya belum pernah nyoba. Coba ya. Ya, Coba ya. Bisa nggak ya? Saya belum pernah nyoba itu Pak. Coba. Oke. Saran. Nggak bisa apa ya kayaknya ya. Ada limitasinya Pak. Sepertinya nggak bisa Pak. Ini sebentar saya masukkan dulu ke alamatnya, kita refresh. Nggak bisa Pak, hanya teks saja yang bisa masuk. oh gitu ya Pak. Oke Pak. Ya, kalau gambar itu gimana caranya? Bagus sih ini apa namanya pertanyaannya. Saya baru kepikiran malah. Nggak bisa ini Pak, jadi hanya teks saja yang bisa masuk. Mas Bapak ini nggak bisa di Libre atau nggak bisa di MS Office juga ya Pak? Saya juga belum pernah dan cuma kepikir aja gitu. Izin Pak, nambahin kalau Ini di Libre nggak bisa Pak, Oh gitu. di Libre nggak bisa. kalau pakai akses bisa Pak. Saya pernah bikin itu pakai akses tapi Oh. Tapi akses database kan ya Pak? ya betul Pak, saya tahu. Terima kasih Pak. Lebih lengkap fasilitasnya. Oke. Ya. Ada lagi silakan. How to merge image in Libre Office. Ada ini yang pernah tanya juga nih. Enggak ada yang jawab. Max. Oh itu di Office ya? You can put an in. Ini di Office ya. Oh. Di Word document, ini di Microsoft Office. Kalau di LibreOffice enggak ada ini. Ya Pak, nanti saya coba Pak di Office bisa kalau di Office ya. Tadi kan saya lihat. Di Office kemungkinan bisa. Itu Bapak tadi apa teman dari mana tadi katanya bisa? Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Nanti silahkan disimak video yang sudah saya berikan plus langkah-langkahnya itu khusus untuk LibreOffice. Kalau mau pakai Microsoft Office itu lebih simpel lagi, lebih gampang lagi. Jadi kalau habis dari LibreOffice ke MS Office itu gampang sekali karena konsepnya itu lebih mudah di Microsoft Office. Langkahnya lebih sederhana. Gitu Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas keterbatasan saya tadi banyak kesalahan teknis. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Nanti insya Allah slide-nya akan saya bagikan lewat admin. Jadi tidak dielok mungkin ya, tapi akan lewat admin.
Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sertakan nanti Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. bisa di-download. Untuk videonya, ya untuk videonya kayaknya yang nggak bisa di-download. Kalau langkah-langkahnya nanti bisa di-download. Oke, gitu Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi dan insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Atur Bapak. suwun Oke, Bapak. sami-sami Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. atau mau makan